Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut, jadi kita akan ngomongin atau ngebahas sesuatu yang universal sifatnya, nggak menjurus ke satu aplikasi aja gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan coba sedikit serius gitu kan. Biasanya kan kita santuy-santuy gitu kan. Kadang-kadang nyeleneh, kalau di video kali ini kita agak serius sedikit gitu ya. Sesuai dengan judul dan thumbnail yang dilihat, kita akan bahas under 30 tahun. Kalau bisa jangan cuma jadi ojol gitu ya. Ingat, kuncinya jangan cuma jadi ojol. Kuncinya ada di kata cuma gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali gitu ya jadi ojol. Kadang-kadang ini manusia-manusia yang baru datang, baru hinggap gitu kan. Wah bang, parah lu, berarti nggak boleh jadi ojol dan lain-lain. Nggak, ini kuncinya ada di cuma ya. Ini harus dimengerti dulu. Kadang-kadang manusia pengertiannya agak lain ya Pak gitu. Nggak masalah jadi ojol ya, karena gue juga sama. Sekarang masih jadi ojol, masih jadi kurir online, kita masih ngebid gitu kan. Nah cuman ini setelah beberapa tahun gue menjalani profesi ini gitu kan, ini gue tuh suka mengamati gitu kan. Apalagi sering bikin konten kayak gini kan, kita sering banyak nanya dengan orang lain, banyak ngobrol dengan orang lain gitu kan. Baik driver di kota manapun gitu, kalau drivernya asik ngobrol, bertukar cerita, bertukar pengalaman, kita biasanya kayak gitu, sharing-sharing tipis-tipis gitu ya. Ada beberapa alasan sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin di video ini kita akan bahas 3 alasan aja yang mungkin jadi top highlightnya gitu kan. Nanti kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan ada bantahan, boleh banget di komen di kolom komentar. Kita bertukar pikiran gitu kan, bertukar gagasan seperti biasa. Dan ini tuh video mungkin bisa iya, bisa juga enggak gitu. Kadang-kadang banyak yang mempengaruhi. Misal mungkin spot berpengaruh gitu. Misal lu di tengah kota gitu, ya gue mah nggak merasa begitu sih bang. Itu menurut gue belum ngerasa kayak gitu, dan gue masih enjoy aja, nggak masalah gitu. Ini menurut gue saran sebagai orang yang udah berkecimpung gitu ya, belum terlalu lama gitu, tapi belum nggak baru-baru banget juga gitu kan. Sarannya seperti ini gitu ya. Kenapa Anda umur 30 tahun ke bawah kalau bisa jangan jadi ojol? Yang 30 tahun ke atas juga kalau misalkan mau nonton silahkan, kalau mau skip juga silahkan, nggak masalah gitu. Sebenarnya diaplikasikan ke 30 tahun ke atas juga bisa, cuman video ini dominan lebih ke 30 tahun ke bawah gitu ya. Kenapa under 30 tahun jangan cuman jadi ojol? Bukan jangan jadi ojol atau jadi kurir online ya. Jangan cuma jadi ojol ataupun jangan cuma jadi kurir online gitu ya. Yang pertama nih, alasannya, pekerjaan ini terlihat sangat-sangat santuy Wak gitu. Ini sangat bisa cenderung jadi zona nyaman. Dan ini banyak banget gue ngobrol dengan beberapa temen gitu kan. Ya memang begitu. Lu kalau misalkan udah di sini masuk, tes kan udah enak nih. Lu kerja kapanpun, fleksibel gitu kan. Apalagi pendapatan misal sehari lu bersih, kalau di kota tadi gue bilang di tengah kota, minimal lu bersih 200.000 sehari. Wah udah enak banget kan, udah di atas UMR gitu pendapatannya. Mau kerja keluar siang nggak masalah, mau kerja keluar sore ke pagi juga ngalong nggak masalah gitu kan. Enak banget nih, enjoy banget gitu. Sefleksibel ini pekerjaan ini gitu. Cuman menurut gue ini adalah salah satu kelemahan dan kelebihan juga sih. Kelebihannya tadi itu santuy gitu. Cuman kelemahannya adalah kita jadi zona santai. Biasanya di sini itu kalau misalkan udah enak kayak gini nih, ini lu akan susah untuk nyari kerjaan lain. Kecuali kalau misalkan gajinya lebih gede ya. Kayak gini nih, misal tadi lu penghasilan bersih sekarang 200.000 per hari. Kalau misalkan lu narik seminggu libur sehari aja, itu udah 5 juta lebih gitu. Itu udah di atas UMR. Lu sekarang kerja di perusahaan, gaji taruhlah UMR 4,5 misal, 4,5 juta. Dengan ada tekanan, dengan ada surat dan lain-lain, lu nggak akan betah gitu. Ini pekerjaan ini tuh menurut gue membuat zona santai, zona nyaman yang lu akan cukup sulit untuk keluarnya gitu. Ini menurut gue agak berbahaya ya Wak gitu. Melihat situasi kondisi yang makin semakin agak aneh-aneh aja nih variasinya gitu. Itu menurut gue ya. Tapi ini bisa jadi dibantah tadi kalau misalkan lu di tengah, ya gue sih masih enjoy aja bang gitu. Sehari masih 300.000 bersih per hari, ya itu silahkan, gak masalah gitu. Cuman gue ngeliat di beberapa grup ya banyak banget keluhan gitu. Jadi pasti semua akun tuh memiliki perbedaan gitu. Nggak mungkin semuanya gacor, nggak mungkin semuanya anyep. Jadi ini tinggal lihat-lihat aja, di introspeksi ke akun kalian masing-masing. Kalau menurut gue seperti itu. Satu, ini zona nyaman yang biasanya orang udah
udah nyaman masuk ke sini, itu akan sulit untuk keluar lagi gitu. Itu menurut gua kayak gitu. Makanya di sini kenapa kita bahas seperti ini? Lah emang kenapa bang kalau keluar lagi zona nyaman gitu? Nah ini kita berhubungan dengan umur untuk melamar pekerjaan di Indonesia rata-rata gitu. Makanya gue bikin ini di under 30 karena di Indonesia tuh maksimal untuk lowongan pekerjaan di 30 tahun. Itu pun biasanya spesifikasinya cukup tinggi gitu. Harus ada pengalaman, harus ada pendidikan kayak gitu-gitu. Makanya ini under 30 gue bikin gitu. Soalnya kalau udah di atas 30 tahun ini agak susah untuk mencari lowongan kerja baru begitu. Nah yang kedua, ini udah beberapa kali kita bahas gitu ya. Persaingan internal dan eksternal semakin banyak gitu. Jadi 3 faktor ini sebenarnya yang akan kita bahas itu berkesinambungan ya. Yang pertama tadi, kalian terlalu masuk di zona santuy, terus akhirnya ya kalian senang-senang di situ gitu kan. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah gitu. Cuman kalian harus bisa memanage-nya gitu. Nah ini yang kedua, persaingannya semakin ketat, baik secara internal ataupun eksternal gitu. Secara internal, driver semakin banyak, membuka lowongan-lowongan baru. Bagus di satu sisi, mengurangi pengangguran gitu. Cuman di satu sisi, ini akan membuat persaingan semakin ketat gitu, Wak. Ditambah dengan jumlah orderan kan naiknya tidak signifikan. Apalagi sekarang misalkan situasi ekonomi sedang memburuk gitu kan, sedang turun, daya beli masyarakat sedang kurang gitu. Mungkin di sini akan ada yang, oh enggak bang, di daerah gue biasa-biasa aja, malah gue cenderung naik. Gue bilang tadi, ini setiap akun, bahkan nggak setiap akun, setiap daerah tuh berbeda-beda gitu. Ada yang naik, ada yang turun gitu. Apalagi musim liburan seperti ini, liburan anak sekolah, Nataru, orderan pasti kemungkinan berkurang. Cuman kalau di daerah biasanya agak sedikit naik, karena kan orang-orang pada liburan itu pada mesen food, biasanya kayak gitu. Liburan-liburan staycation di hotel-hotel yang di pinggir-pinggir gitu, biasanya kayak gitu sih. Sekarang persaingan eksternal aplikator semakin banyak gitu. Ada yang baru buka langsung tutup tiker, ada yang udah lama nggak kuat gulung tiker juga ada gitu. Ditambah ini bersaingnya kan masalahnya, kalau mungkin tarif dasar penumpang masih ada lah ya gitu, jadi bersaing masih enak. Nah kalau misalkan di perkuriran online ini nggak ada tarif dasarnya gitu, tarifnya malah semakin turun gitu, semakin hari semakin turun Wak gitu tarifnya. Pendapatan juga semakin hari semakin turun kalau menurut gue ya gitu. Ya enggak bang, kalau gue masih stabil bang dari dulu. Misal 2017, gue 2017 dapatnya bersih 300.000 per hari. Sekarang juga gue dapatnya 300.000 per hari. Nah, coba dihitung lagi. Dulu tahun 2017 itu dapat 300.000 tuh karena emang full on bid atau ada insentifnya. Gitu satu. Yang kedua itu kalau misalkan full on bid bang, gue insentif nggak pernah dapat. Coba dilihat jam on bid sama jaraknya itu sama apa enggak. Gue yakin PD beda pasti. Itu dua. Yang ketiga, harga BBM dulu bensin per liternya berapa? Itu jauh lebih murah bang dulu. Jadi lu dapat 300.000 dulu bersih, sama bersih 300.000 sekarang itu udah pasti beda gitu. Pengeluarannya udah pasti beda gitu. Pasti kayak gitu. Makanya ini persaingan internal dan eksternal ini sangat-sangat menyulitkan menurut gua gitu ya. Ya menambah persaingan, lo harus pintar-pintar di sini gitu, harus pintar-pintar ngulik. Kawan-kawan gue di sini banyak banget yang nggak kuat gitu, mereka rantau ke Jakarta banyak banget. Gue kemarin malam baru ngobrol dengan jadi gue punya kawan juga satu yang setahu gue dia cukup gacor gitu, sehari 200.000 dia megang gitu. Cuman memang karena kita di pinggiran, kita harus ke Bogor nih, ke Bogor kota itu lumayan gitu, kosong sekitar 20 km. Itu daily, hari-hari gitu, bolak-balik yang 40 km kalau misalkan ngosong gitu. Karena kalau pakai TS pun nggak, dominannya nggak dapet gitu kan. Terus gue ngobrol dengan kawannya, kata dia ini si kawan ini ternyata rantau sekarang ke Jakarta gitu, karena ya mungkin nggak kuat kali kata dia gitu. Jadi ya mungkin mau nyoba ngadu nasib di kota gitu kan, kayak gitu. Padahal dia on bid rajin gitu kan, setahu gue. Nggak tahu kalau sekarang kayak gimana. Terus kata temen gue, dia kebanyakan cancel kadang-kadang gitu. Ya gimana nggak cancel kalau di pinggiran di sini nih, lu mau bolang sampai malam, nganternya tuh ke daerah-daerah yang ngeri Wak gitu. Udah sepi banget gitu, jam 9 tuh, nggak usah jam 9, jam 8 aja tuh udah sepi gitu. Jam 8, jam 9 tuh udah sepi gitu. Jadi lu harus bener-bener tahu spot, tahu area gitu kalau di pinggiran gitu. Itu jauh lebih bahaya. Dilewatin
atau di cancel performa turun, diambil berbahaya bagi kita gitu. Makanya gue nggak pernah ngebolang, nggak pernah ngalong sampai malam di daerah sendiri tuh ya kayak gitu kurang lebih gitu. Ini yang kedua gitu kan, bahaya internal dan eksternal. Yang ketiga, usia under 30 tahun itu adalah usia emas kalian. Ini gue ngobrol lagi serius sebagai abang-abangan aja gitu ya. Gue juga sebenarnya belum lewat di 30 gitu. Cuman ini gue melihat dari beberapa tahun gue main ini, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi gitu kan. Makanya ini gue rangkumkan di sini supaya kalian mungkin ada sedikit pencerahan lah gitu ya. Ini gue nggak tahu nih bikin video kayak gini berbahaya apa enggak. Makanya ini opini pribadi gitu, bisa banget disanggah, bisa banget dipatahkan atau mungkin berbeda cara pemikiran, nggak masalah. Tinggal lu komen aja di kolom komentar. Under 30 tuh kalian masih usia emas di situ. Usia harusnya kalian bisa produktif, bisa gaskeun full gitu. Tenaga masih ada, cara pikir masih enak, masih fresh gitu, belum ketinggalan. Apalagi yang belum nikah, ortu masih kerja, masih punya biaya. Ini udah enak banget. Kalian nggak ada beban di sini, nggak ada tekanan. Mau digaskeun sehari 20 jam kerja juga masih kuat-kuat aja gitu. Istirahat sebentar aja nggak masalah gitu kan. Nah di umur segini, gue sangat menyarankan gitu kan, dari pengalaman hidup yang gue alamin ya, gue sangat menyarankan kalian untuk terserah kalian mau menambah sampingan apa di sampingan untuk perjualan atau perkuriran online ini. Kalau misalkan kalian fokus di sini, gitu ya, terserah kalian mau sampingan secara formal, mau informal, mau secara formal, mau non formal, nggak masalah gitu. Itu sesuka hati kalian aja. Misal, kalau secara formal kalian mau jual nih dari pagi, misal jam 5, misal ada yang subuh kan, taruhlah jam 6 normal. Jam 6 sampai jam 6 pagi ngincer anak sekolah, jam-jam kantor dan lain-lain, sampai jam 6 maghrib. Udah jam sibuk, udah jam sore udah selesai nih, jam pulang kantor gitu kan, sampai maghrib selesai. Istirahat kalian 1 jam. Setelah isya itu ambil sikat kuliah kelas malam gitu. Ambil kuliah kelas karyawan. Capek sekalian nggak masalah bang. Itu lu masih sendiri, tanggungan belum ada, masih enak bang. Lu fisik lu masih kuat di sini, jadi beban tuh belum ada terlalu banyak gitu. Gaskan di sini. Itu secara formal. Lu terserah lu dah. Ini kelas karyawan tuh banyak gitu. Kalau misalkan, wah capek bang, gua habis ngebid kalau misalkan kelas malam, ya udah lu sikat kelas karyawan yang hari Sabtu atau Minggu, kelas weekend gitu. Itu juga ada gitu. Jadi lu kalau misalkan capek, yaudah lu sikat 6 hari kerja, 1 harinya lu sikat tuh pendidikan formal, kuliah kayak nggak masalah gitu. Karena ijazah mau nggak mau, kalau misalkan lu mau jadikan pekerjaan perkuriran online atau perjualan ini sebagai batu loncatan, ini sangat-sangat berguna banget gitu. Jadi di satu sisi lu udah dapat nih pengalaman kerja gitu kan. Walaupun kerja di jalanan nggak masalah bang. Ini nggak masalah, lu di sini udah hafal area, lu udah bisa lu udah bertemu dengan berbagai bentuk manusia gitu kan, dengan keanekaragaman sifatnya masing-masing gitu. Ditambah satu lagi, lu udah punya ijazah yang misal S1 atau D3 misalkan. Nah sekarang misal umur lu 23, 26 nih, udah enak banget. Lu masih bisa ngelamar kerja yang enak-enak bang. Gitu, itu untuk kehidupan lu yang lebih enak. Atau misalkan, ya gue mah udah nggak suka bang pendidikan, udah malas mikir, gue udah mentok gitu. Sikat yang non formal nggak masalah. Misal lu sekarang orang yang buka kelas tuh banyak banget gitu. Lu cuma fokus di satu bidang aja udah gitu. Misal lu mau jadi editor video gitu kan. Udah lu sikat aja nih ya, orang yang buka kelas editing itu belajarnya paling cuma 1 jam 2 jam per hari gitu ya. Bukan per hari lagi, per sesi gitu. Ini enak banget Wak gitu. Kalau misalkan lu nggak mau yang formal, gue nggak mau bang kerja di corporate, gue nggak mau jadi budak corporate, nggak masalah gitu. Atau misalkan ya gue udah nggak mau bang kayak belajar lagi, lu sikat yang ketiga. Lu gas ini perkuriran untuk perjualan ini yang kayak tadi gue bilang, lu on bid 16 jam sehari, 16 jam sehari dah gitu. 17 jam semampunya lu maksimalkan di situ. Pendapatan lu gedein, lu tabungin di situ. Sisanya lu tabungin gede-gedean dah. Lu terserah di sini mau mainnya investasi berarti bentuknya ya. Lu mau buka usaha silahkan. Lu mau investasi silahkan gitu. Yang penting lu udah ada modal di sini gitu. Jangan lu nabung gede, misal nabung 2 juta per hari, per bulan gitu kan. Nabung 2 juta per bulan. 1 jutanya lu pakai foya-foya buat main gitu. Healing gitu. Jangan dulu bang, di sini gue kasih tahu ya. Lu jangan dulu di sini. Gaskin dulu aja gitu.
Nah, lu di sini nanti kalau misalkan lu udah punya uang, enak di sini. Lu mau investasi atau mau usaha, silakan, ini terserah lu gitu. Modal udah ada nih gitu kan. Ojol masih bisa narik tetap gitu. Misal lu di sini punya duit ya taruhlah 10-20 juta, misal lu pengen usaha apa misalkan ya. Lu mau dagang-dagang silahkan. Lu mau ngerental silahkan gitu. Kawan gue dia ngerental udah bisa ngerjain orang gitu kan, mau pekerjaan orang lain, ya lu narik aja silahkan gitu. Jadi lu di sini nanti nggak terlalu nge-push lagi bang gitu, karena udah ada sampingan yang lumayan gitu buat nutupin gitu. Lu terserah lu udah di sini mau formal mau non formal, yang penting lu gas dulu gitu. Ditambah lagi kalau non formal, misal gue pengen buka usaha bang, taruhlah umur lu 25 gitu, gue pengen buka usaha bang, tapi gue juga pengen nikah misalkan. Tabungan lu sekarang udah ada misal 40 gitu, karena gue udah 2 tahunan lah bang nabung gitu misalkan. Udah lu sikat aja nih nikah sederhana apa adanya, misal taruhlah setengah-setengah gitu, setengah lagi 20 buat invest. Lu kan sekarang mau jual atau jadi kurir online, lu jangan cuman fokus nganterin, turunin, beres gitu, enggak. Kalau gue sekarang alhamdulillah bang, gue udah beberapa mengenal supplier yang murah-murah gitu, supplier untuk dagang. Nah itu tuh lu harus bisa kayak gitu, lu harus bisa ngeliat celahnya kayak gimana gitu. Kalau gue sangat menyarankan pekerjaan ini untuk jadi loncatan ataupun untuk jadi sampingan, dibalikin lagi ke pertama awal mula-mula ada pekerjaan ini gitu. Kalau menurut gue ya. Nah tiga ini berkesinambungan nih. Satu, lu zona nyaman gitu kan, udah zona nyaman, penghasilan gede, umur lu under 30, di sini stuck terus nih, terus aja begitu. Lu terlalu enak, terlalu mungkin fokus di sini, lu nggak mikirin untuk jangka kedepannya di atas 30 tahun gitu, yang udah susah mencari kerja gitu kan. Lu keenakan di sini nih, sedangkan sekarang persaingannya udah susah gitu, persaingan secara internal, secara eksternal itu udah bertambah sulit gitu kan. Jadi tiga ini sangat berkesinambungan sebenarnya gitu. Tapi ingat, ini pendapat gue pribadi berdasarkan pengalaman dengan beberapa kawan gitu kan. Entah itu di jalan dengan orang-orang random, dengan driver-driver random gitu. Itu pengalamannya kayak gitu. Mungkin kalau di sini ada yang nyaman ya nggak masalah sama sekali gitu. Karena tetap aja keputusan tuh ada di kalian masing-masing, cara pikir kalian ada di kalian masing-masing gitu, yang menentukan ya kalian juga gitu. Kalau misalkan kalian nyaman, gue nyaman bang dengan ini aja, udahlah gitu, sampai tuh gue pengen jadi kayak gini aja, ya nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali gitu. Itu aja guys di episode kali ini gitu ya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, nggak ada bukan kelebihan ya. Kalau ada kekurangan atau koreksi, atau misalkan kalau menurut gue bang kurang tepat begini, gue ingatkan lagi, silahkan komen di kolom komentar. Kita komentar secara santuy aja. Itu aja di episode kali ini. Semoga bisa sedikit ada pencerahan untuk kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.